Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Disha masih melamun di atas ranjang. Gadis itu terlihat sangat kacau setelah pertengkaran dengan kakaknya. Semalam, matanya sembab dengan tubuh yang sedikit panas. Terlalu banyak tekanan membuat gadis itu terlihat tidak biasa. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bahkan gadis itu semalaman tidak tidur. Disha juga mengabaikan pesan dan panggilan masuk dari Ryan. Banyak hal yang ia pikirkan, mulai dari keluarganya, hubungannya dengan kakak satu-satunya yang merenggang dan sangat buruk, kelanjutannya bersama Ryan yang terasa diambang keruwetan sampai harus memikirkan Sky yang secara terang-terangan ingin melamarnya. Disha pun mengusap perutnya yang masih rata. Ia berharap tidak ada janin yang tumbuh di rahimnya, karena ia tahu itu akan semakin mempersulit untuk dirinya. Sebulan telah berlalu dari kejadian malam itu. Disha juga merasa cemas tentang apa yang sering diucapkan dosennya itu. Bertanggung jawab, hamil. Lantas, bagaimana hubungannya dengan Ryan? Satu fakta dirinya sudah tidak virgin saja membuatnya minder untuk bersanding dengannya, apalagi kalau malah ternyata hamil. Ryan tidak mungkin menerima dirinya. Diusapnya buliran bening yang masih setia membasahi pipinya yang mulus itu. Sudut bibirnya sedikit robek karena tamparan Flora yang begitu keras. Sakit yang ia rasakan dalam hidupnya selalu akur bersama sang kakak, tidak pernah bersih tegang apalagi masalah laki-laki. Ia bangkit dari kasur dan menuju lemari, mengeluarkan beberapa lembar baju dan mengemas di tas punggungnya. Tak lupa membawa laptopnya juga, perlengkapan penting lainnya. Secari kertas ia sobek, lalu tangannya yang lincah itu segera menuangkan isi hatinya di sana. Jangan mencariku, aku akan pulang setelah semuanya menjadi baik. Kertas tersebut ia taruh di atas nakas, lalu segera melangkahkan kakinya keluar rumah. Suasana rumah masih sangat sunyi. Waktu baru menunjukkan pukul 4 kurang. Gadis itu sudah memesan taksi untuk membawa dirinya sampai ke tempat lokasi. Disha berjalan cepat, keluar dari gerbang dengan hati-hati. Pak Asep sedang tidak ada di pos waktu yang tepat untuk Disha keluar dari rumahnya. Disha segera menaiki taksi yang dia pesan. Lari dari masalah memang bukan sebuah solusi, tapi setidaknya Disha butuh tempat yang tenang untuk mencerna dari semua masalahnya. Tepat pukul 4:30 Disha tiba di stasiun Pasar Minggu Baru. Gadis itu sudah memesan tiket untuk keberangkatannya melalui aplikasi yang ada di ponselnya. Kereta baru akan berangkat jam 5 pagi. Gadis berbaju kaos putih yang terbalut jaket jumbo itu duduk dengan anteng di kursi penumpang. Matanya yang begitu ngantuk ia rapatkan untuk sejenak selama perjalanan. Setelah melewati perjalanan hampir 4 jam, gadis itu telah sampai di pelataran rumah yang begitu asri dan tenang. Udaranya yang bersih serta pemandangan hijau. Assalamualaikum, salam Disha. Waalaikumsalam. Seorang wanita berumur sekitar 40 tahunan datang menyambutnya dengan sedikit tergesa. Sepertinya baru saja dari arah belakang. Neng Disha, iya teh, apa kabar teh? Eyang ada? Ada di dalam, duduk dulu neng. Bibi biar buatin minum, ujar Bi Darmi, asisten rumah tangga di rumah eyangnya. Disha menaruh tasnya di lantai, lalu menjatuhkan bokongnya di sofa ruang tamu. Disha, Eyang Putri nampak datang menemui cucunya dengan hati bertanya-tanya. Eyang, sehat Eyang? Disha mencium punggung tangan Eyangnya. Iya, kamu kesini sebelum liburan, tumben? Tanya Eyang penuh selidik. Eyang menatap bawaan Disha yang tidak begitu banyak tapi menemukan fakta raut muka cucunya yang begitu lelah. Ya sudah, tanya jawabnya nanti saja. Disha bisa istirahat di kamar yang sudah disiapkan Darmi, ujar Eyang pengertian. Terima kasih Eyang.
Ya satu lagi, tolong Eyang jangan kasih tahu orang rumah kalau Disha kesini, ujar Disha itu lalu berlalu menuju kamar yang sudah disiapkan. Eyang nampak berpikir dengan kening berkerut-kerut. Cucunya ini semenjak datang beberapa menit yang lalu sudah menampilkan gelagat mencurigakan ditambah pesan yang ia sampaikan. Eyang pun langsung menduga-duga perihal yang sedang terjadi, tapi untuk memastikan semuanya ia bertanya nanti setelah gadis itu beristirahat. Di sisi lain, di kediaman Aser, Sky nampak antusias menyambut paginya. Hari ini libur mengajar karena memang weekend. Semalam sebelum tidur, ia sudah sedikit mengobrol dengan keluarganya perihal ingin segera melamar Disha. Baik Yuki maupun Aser nampak bingung dengan sikap Sky yang terkesan ingin cepat-cepat. Sky bahkan belum ada ngomong apapun. Kedua belah pihak juga baru bermusyawarah tadi malam dan belum menemukan titik temu yang baik. Apakah perjodohan akan dilanjutkan atau batal? Bun, nanti siang kita silaturahmi ke rumah Om Amar, ujar Sky sumringah. Apa nggak terlalu cepat? Kamu sebelumnya ada ngomong apa sama keluarga Disha? Udah ngomong sama Om Amar semalam. Kita kesana dulu aja bun, silaturahmi sekaligus bahas pernikahan aku dan Disha. Disha udah mau sama kamu. Amar bilang Disha sudah punya calon suami loh. Calon suaminya Disha itu Sky ayah. Kamu yakin Disha mau sama kamu? Tanya Bunda Yuki khawatir. Sudah jelas perbincangan kemarin mencapai kesepakatan untuk tidak dilanjutkan. Karena tidak mencapai kesepakatan yang sama, keluarga Amar tentu tidak ingin membiarkan kedua putrinya bersitegang, dan salah satu dari mereka merasa tidak nyaman atau bahkan merasa sakit hati. Bunda sama ayah tenang aja deh, Disha pasti mau menikah sama Sky, ujar Sky dengan percaya dirinya. Kamu, ucap Yuki dengan penuh selidik. Sky nampak begitu tenang. Pria itu tidak mungkin menceritakan secara detail kejadian yang menimpa Disha dan dirinya. Tapi pria itu cukup mengatakan ingin bertanggung jawab. Sky harus bertanggung jawab dengan apa yang telah Sky lakukan bersama Disha, Bun, Ayah, ujar Sky dengan raut muka bersalah. Tanggung jawab apa? Apa maksud kamu? Bentak Yuki yang mulai mengerti dengan maksud omongan Sky. Tanggung jawab karena telah melanggar dosa, jawabnya dengan menunduk sendu. Astagfirullah Sky. Yuki dan Aser kompak menyerukan nama anak sulungnya. Kamu ngerusak anak orang, kamu benar-benar bikin malu ayah sama bunda. Bentak Aser marah membanting sendok ke piringnya. Sky hilap ayah, bunda, Sky minta maaf. Sebelumnya Sky udah jelasin sama Om Amar. Bunda benar-benar gak habis pikir sama kelakuan kalian berdua. Marah Yuki sesak. Sky dan Disha gak sengaja ngelakuin itu ya, Bun. Sky akhirnya menceritakan kronologi kejadian yang menyebabkan mereka bisa dalam satu ranjang yang sama. Ya tetap saja, kamu itu membuat bunda kecewa. Bagaimana bisa kamu tidak bisa menahan diri untuk gadis yang bahkan tidak kamu kenal sebelumnya? Kamu benar-benar buat malu keluarga.